Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Kita ketemu lagi ya, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga selalu semangat dan bahkan makin semangat. Hari ini materi yang akan dibahas adalah tentang akar pangkat 2. Disimak baik-baik penjelasan ibu berikut ini. Oke, kita langsung ya. Kita masuk ke contoh. Ibu punya contoh akar 64. Anak ibu ingat-ingat lagi bilangan kuadrat yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, ini dia ibu tuliskan ya. Khawatir banyak yang lupa, ibu tuliskan. Nah, di sini ada tidak yang bilangan kuadrat yaitu 64? Ada, yaitu berasal dari 8 pangkat 2. Sehingga akar 64 itu adalah 8. Kenapa? Karena 8 dikali 8 adalah 64. Sehingga akar 64 itu sama dengan 8. Lalu bagaimana dengan akar kuadrat yang angkanya itu lebih dari 100? Nah, kita akan gunakan cara berikut ini. Disimak lagi ya. Contoh soalnya yaitu akar 196. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ada 3 tahap penting ya. Yang pertama kita pisahkan dua kanan. Maksudnya adalah kita pisahkan bilangan dua bilangan yang ada di sebelah kanannya. Sehingga kita pisahkan dengan garis seperti ini ya. Yang kanan ada 96, yang kirinya ada 1. Lalu tahap kedua adalah pendekatan kuadrat yang kiri. Maksudnya adalah kita lihat bilangan kirinya di sini 1, kita lakukan pendekatan kuadrat. Kita cari adakah bilangan kuadrat yang tepat 1 atau kurang dari 1? Oh, ternyata ada yang tepat 1, yaitu berasal dari 1 pangkat 2. Sehingga kita menemukan jawaban puluhannya adalah 1. Lalu pendekatan yang bilangan kuadrat yang 1 dengan bilangan sebelah kiri kan sama-sama 1. Kita perolehlah nanti sisanya 0 ya. Nah, itu untuk digunakan tahap yang ketiga, yaitu kita untuk menentukan satuannya, jawaban satuannya itu berdasarkan sisa. Tadi kita dapatkan sisanya 0 ya. Jadi 0 ini tadi berasal dari yang 1. Jawaban yang pertama yang puluhannya dengan bilangan yang sebelah kiri, atau sebelah kiri dikurangi jawaban yang pertama ini yang puluhan. Sisanya 0 kan? Nah, lalu kita lihat lagi nih satuan dari soalnya. Satuan dari soalnya itu adalah 6. 196 yang nilainya satuan adalah 6. Nah, 6 ini kita punya dua kemungkinan jawaban. Nah, bisa dilihat lagi ya di tabel yang di kotak yang hijau ya. Mana bilangan kuadrat di antara 1 sampai 100 yang angka satuannya itu 6. Yaitu ada 16 dengan 36. 16 itu berasal dari 4 pangkat 2, sedangkan 36 itu berasal dari 6 pangkat 2. Sehingga kita punya dua pilihan nih untuk jawaban satuannya. Apakah angka 4 atau angka 6? Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat tadi, kita bandingkan sisa tadi dengan jawaban yang menempati puluhannya atau jawaban yang bagian awal. Jawaban bagian awal tadi 1 kan, atau puluhannya ditempati oleh 1, sedangkan sisanya 0. Nah, ternyata sisanya ini lebih kecil daripada puluhannya ini, jawaban yang pertama ini. Sehingga kita pilihlah yang lebih kecil di antara 4 dan 6. Mana yang lebih kecil? Ternyata 4 yang lebih kecil, maka kita pilihlah 4 ini. Ya, maka jawabannya adalah 14. Oke, mudah bukan ya? Lalu nih contoh selanjutnya. Oke, pasti mudah nih. Kita pisahkan dua kanan sehingga menjadi seperti ini. Ada 1 dengan yang kirinya adalah 24. Lalu lakukan pendekatan kuadrat untuk bilangan yang kiri. Mana bilangan kuadrat yang kurang dari 24? Kalau yang lebih nggak boleh ya. Kalau yang dekat itu sebenarnya 25 ya, tapi ternyata itu kelebihan, nggak bisa. Kita pakai yang di bawahnya itu 16 ya. 16 itu berasal dari 4 pangkat 2, sehingga kita peroleh untuk puluhannya adalah 4. Berapa tadi sisanya antara yang bilangan kiri 24 dengan bilangan kuadrat yang mendekatinya itu 16. Jadi 24 kita kurang 16, sisanya adalah 8 ya.
Ini untuk sisanya. Lalu untuk tahap yang ketiga, untuk yang posisi satuannya adalah angka 1. Angka 1 ini bisa diperoleh atau bilangan kuadrat yang angka satuannya 1 ada 2, ada 1 dan 81. 1 itu berasal dari 1 kuadrat dan 81-nya berasal dari 9 kuadrat. Jadi kita bisa pilih di antara 1 dan 9 mana yang tepat. Kita pilih berdasarkan perbandingan antara sisa tadi ya. Sisanya di sini 8 ya, dengan jawaban pertamanya ya 4. Ternyata 8 ini lebih besar daripada 4. Sehingga kita pilih yang 9. Maka jawabannya adalah 49. Gampang ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut. Nah, ini yuk. Kira-kira berapa nih? Sama seperti tadi ya. Pisahkan. Nih, Ibu sampaikan dulu caranya dan tabelnya, khawatir lupa ya. Pisahkan 2 kanan, lalu yang sebelah kiri adalah 16. Bilangan kuadrat yang pas 16 ternyata ada, yaitu berasal dari 4. Maka sisanya adalah 0 ya, karena 16 dikurangi 16 itu 0. Lalu angka satuan belakangnya adalah 1. 1 bisa diperoleh dari 1 dan 9. Kita pilih yang mana? Kita bandingkan dulu sisanya. Sisanya 0. Lalu hasil puluhan yang pertamanya adalah 4. 0 lebih kecil dari 4, maka kita pilih yang lebih kecil, yaitu 1. Sehingga jawabannya adalah 41. Oke, mudah-mudah ya, mudah. Oke, nah itu untuk soal yang ketiga. Kita akan lanjutkan soal yang keempat. Nah, bagaimana kalau seperti ini nih, belakangnya 5 nih, gimana ya? Sama caranya ya. Kita pisahkan 2 angka, lalu kita lakukan pendekatan untuk bilangan yang di sebelah kiri 12. Mana bilangan kuadrat yang mendekati 12? 9 ya. 9. Maka sisanya tadi 3 ya, 12 dikurang 9 nanti sisanya 3. Nah, si 9 itu berasal dari 3 kuadrat. Kita tuliskan dulu 3 ya. Tadi bilangan kuadrat yang mendekati 12 adalah 9. 12 dikurang 9, ini sisanya. Oh, sisanya sama nih dengan bilangan jawaban yang puluhannya. Tapi kita lihat dulu nih, angka satuannya angka 5. Yang punya angka satuan 5 hanya 25, yaitu berasal dari 5 kuadrat. Maka ini 5 sudah pasti, karena cuma ada satu-satunya. Sehingga jawabannya 35. Oke, ini contoh terakhir ya. 729. Kita pisahkan 2 angka. Lalu bilangan yang sebelah kirinya adalah 7. Kita lihat bilangan kuadrat yang mendekati 7 adalah 4 ya. Kenapa tidak 9? Karena 9 kelebihan. Jadi yang mendekati adalah 4. 4 itu berasal dari 2 pangkat 2. Maka kita tuliskan jawabannya adalah 2. Nah, sisanya tadi 3 itu berasal dari bilangan yang kiri tadi 7 dikurangi dengan bilangan kuadrat yang mendekatinya, yaitu 4. 7 dikurang 4 adalah 3 ya. Lalu kita lihat angka satuan terakhirnya itu 9. 9 itu bisa diperoleh dari 2 kemungkinan, yaitu berasal dari 3 dan 7. Lalu kita pilih yang mana? Kita lihat tadi sisanya adalah 3. 3 lebih besar dari puluhan yang merupakan jawaban yang pertama itu 2. Maka kita pilih yang besar. Jawabannya adalah 27. Mudah ya? Oke. Baik, sekarang kalian bisa coba ya menyelesaikan atau mencari akar dari 4767 menggunakan cara yang tadi. Tulis jawabannya di komentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi Ibu ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.